sekali. Sitepu ya? Amsal Sitepu. Iya kan, Amsal Sitepu. Kristi Sitepu namanya. Iya. Itu tragedi hukum juga tuh. Iya, saya nonton videonya bagus banget untuk ukuran produksi desa gitu ya. Tapi kasihan sekali Pak, dia didakwa melakukan korupsi, dia penyedia jasa gitu ya, melampirkan proposalnya, tapi tiba-tiba bukan kepala desanya, bukan penjawabnya, dianya yang dijadikan korupsi. Apa Pak tanggapan Pak Mahfud? Menurut saya kejaksaan tuh ceroboh itu. Ceroboh. Ini clear ceroboh kejaksaan. Ceroboh. Saya kemarin melihat wawancara langsung dengan kepala kejaksaannya, sepertinya tidak menguasai, tidak mengikuti kasus itu sejak awal, sehingga jawabnya gelagapan gitu. Itu sesuatu yang gimana ya, kasus yang sebenarnya dimulai dari perdata. Harusnya dia. Iya, tidak ada kontrak. penipuan, Iya. kok tiba-tiba menjadi korupsi, dan pasal yang digunakan juga salah. Iya kan? Dikenakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum. Satu, itu tidak ada melawan hukumnya. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu adalah pejabat publik yang punya kewenangan untuk melaksanakan tugas publik. Dan Sitepu ini siapa? Bukan pejabat publik kok jadi tersangka gitu loh. Dalam kasus korupsi. Itu ceroboh semua, mulai dari intelijennya, kemudian direktur tindak pidana korupsinya, kepala kejaksaannya. Ini ceroboh betul. Kasih intelnya segala macam. Iya, gitu ya. ada yang bilang begini, katanya sih itu bagian dari usaha menyetor kasus. Karena di kejaksaan itu ada anggarannya, setiap kabupaten, kota itu ada anggaran untuk mengungkap kasus korupsi. Demi untuk pemberantasan korupsi seperti diarahkan oleh Presiden. Oh, ada seperti itu, Pak? Iya, saya dengar gitu, ada anggaran lah untuk itu. Nah, semua yang tidak menemukan, dulu sudah pernah terjadi di zaman awal-awal reformasi kan, ketika kita pernah ribut dengan Abdurrahman Saleh itu. Waktu itu Jaksa Agung, yang karena setiap kabupaten tuh mencari salah-salahnya pejabat gitu, karena harus ada setoran demi semangat memberantas korupsi. Nah, ini terjadi lagi. Sekarang orang dikasih anggaran cari korupsi. Lelang yang ditangkap bukan orang korupsi. Nggak berani nangkap pejabatnya. Orang swasta coba. Apa alasannya? Gitu. Orang bukan pejabat publik dijadikan tersangka koruptor gitu. Dan yang aneh pula misalnya, korupsinya di mana? Karena ada hal-hal yang katanya biayanya tidak ada, nol. Ada 5 item, Pak, kegiatan yang dinolkan oleh inspektorat. Ada ide, konsep. Nah, clip on. Betul, mikrofon atau clip on. Mikrofon. Lalu cutting, editing, dubbing. Nah, itu lalu katanya itu nol biayanya. Loh, dalam kota perdata kan mikrofon yang kita pakai ini, Pak. Ini belasan juta Pak harganya nih. Loh, iya. Yang kita pakai ini. Ya memang mungkin pikirannya itu kan sudah paket gitu, nggak usah dihitung sendiri. Tapi bisa dong seperti ide itu. Maka kita mempunyai undang-undang hak atas kekayaan intelektual kan melindungi ide. Persis. Agar ide itu ada harganya mahal. Persis. Gitu. Justru mahal di situnya. Iya. Nah, sesudah dia mempunyai hak itu kan hanya dia yang boleh. Kalau dia mau gunakan itu sebagai perhitungan, kenapa? Iya kan? Ide. Anda buat buku aja karena punya ide dilindungi sebagai hak cipta. Ya kan? Kalau gambar-gambar yang dan seni bisa hak paten. Ilmu pengetahuan hak paten. Iya kan? Ada semua tuh. Itu kok ini lalu biaya nol dihitung dan 200 juta lah ya. 202 juta. Korupsinya. Itu kalau dihitung semua mungkin korupsinya enggak sampai, kalau betul ada hal yang tidak wajar ya paling 20 juta. Karena yang lain tuh asli kan, kontrak kan. Yang lain itu kan bukan markup. Bukan markup. Seperti saya punya baju. Ya, Mas Rizal punya baju. Mas Rizal bisa menjual baju ke orang lain dengan harga 2 juta. Saya bilang sama-sama baju nih. Karena ini perdata, kalau mau pakai baju saya 5 juta dong. Dia mau, perdata bisa asal tidak ada kesepakatan diam-diam untuk markup lalu dibagi dua gitu. Nah, ini katanya kepala desanya enggak tahu dan sudah menyatakan kan. Mereka puas, Pak. Mereka sudah puas itu, dan bagus hasilnya. Dan tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Gitu. Bahwa ada markup dan hasilnya bagus. Ini kan perdata kok jadi
pidana begitu gimana? Ini Lalu menggunakan pasal 3 itu harusnya kepala desanya dong. Iya, Ini itu dia Pak, makanya. Ini penyedia saja yang Iya. kepala desanya yang aman-aman saja gitu. Kalau orang perdata boleh, saya minta uang sekian. Kalau kamu setuju, selesai tuh perdata. Perdata itu kan kesepakatan. Nah, ada lagi. Gimana tuh menghitung? A, B, C, D. Kok ada yang 0, ini harganya sekian gitu. Dengan itu 202 juta tuh untuk 20 desa ya. Ya. Untuk berapa? 20 desa Pak. 20 desa. Ya. Kan murah banget loh. Gue bikin begitu. Kan murah Murah banget sekali. kok. Lalu saya bertanya, perhitungannya di mana? Apakah yang menghitung tuh BPK? Atau apa gitu? Katanya punya apa? Inspektorat Pak. Inspektorat. Ya, inspektorat itu secara undang-undang dimungkinkan ya, selain Mungkin. BPK. Jadi begini, kalau gitu inspektoratnya juga berlebihan menghitungnya itu. Begini, menurut Undang-Undang Dasar, setiap perhitungan kerugian negara itu sebenarnya menjadi wewenang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi di dalam perkembangannya, pemerintah membentuk pemeriksa internal namanya BPKP. Lalu pemerintah juga membentuk Inspektorat Jenderal di tingkat pusat. Pemerintah juga membentuk Inspektorat Daerah di provinsi dan kabupaten. Jadi banyak yang bisa memeriksa itu, bukan hanya BPK. Nah, bahkan ya waktu itu saya tuh waktu ketua MK, saya ulang lagi nih. Waktu itu kan BPK, ambisinya itu BPK, pokoknya setiap perhitungan korupsi, kerugian negara harus BPK. Karena ini menurut Undang-Undang Dasar, gitu. Lalu, saya tidak setuju, Pak. Apakah kalau diperiksa BPK, waktu saya ingat, masih Pak Hadi Purnomo, ketua BPK, saya ketua MK. Apakah kalau diperiksa BPK tidak ada korupsinya? Beres dari korupsi. Saya beri contoh. Pemeriksaan di BPK itu tawar-menawar. Tempat saya ini, pernah diperiksa ini. Katanya ini harusnya 2 cm kok kurang gitu. Mau dijadikan laporan. Lalu dia nawar, mau dijadikan laporan enggak ini? Lalu kenapa tanya? Kalau salah ya laporkan aja, kok ditawar ke yang buat. Gitu. BPK ini? Di BPK, saya ketua MK. Sehingga saya bilang, terima kasihlah kepada BPK yang telah memberi penghargaan kepada MK 7 kali berturut-turut. Wajar tanpa pengecualian. WTP kan itu tuh. Tapi saya tidak percaya kalau hanya BPK. Buktinya yang WTP itu, kantor orang-orang korupsi itu semua kantornya WTP. Mahkamah Agung itu baru 2 hari pesta karena dapat WTP itu, tangkap besok lusanya yang pesta itu. Gimana? Kantor-kantor yang dulu Pak Basuki yang dipimpin Pak Basuki. PUPR juga ada korupsinya juga. Kementerian Keuangan banyak korupsinya juga. WTP semua. Oleh sebab itu, waktu itu saya bilang, jaksa penegak hukum boleh mencari sendiri. Auditor-auditornya. Auditor. Oleh sebab itu, lalu kita pada waktu itu perluas. Ya, MK membuat vonis nomor 31 tahun 2012. Ya, boleh dong. Bukan hanya BPK tapi BPKP juga bisa, ya, inspektorat bisa, akuntan publik bahkan bisa, yang dicari oleh jaksa bisa, gitu. Itu diperkuat lagi oleh SEMA tuh surat edaran Mahkamah Agung. Kalau tadi kan MK. Yeah. SEMA nomor 22 tahun 2024 itu bisa, SKPD bisa, akuntan publik asal bersertifikat oleh negara bahwa dia berhak. Gitu. Jadi kalau soal perhitungan ini yang dilakukan dalam kasus si Tepu itu boleh siapa saja, gitu. Apalagi inspektorat. Tapi itu yang tidak wajar tadi, dia bukan pejabat, ini urusan perdata, kemudian penghitungannya aneh-aneh. Menghitung nol kok seenaknya menghitung nol gitu. Kan perdata boleh. Artinya Mas, standar auditnya yang bermasalah juga iya. kan Pak. Iya. Mas, kalau saya tanya, Mas Rizal ini harga cangkir ini berapa? Pak, paling itu 150. Kalau saya jual 2 juta kepada Anda setuju? Ini sah. Yeah. Saya minta 2 juta. Oh iya, sudah. Karena saya boleh kok, sah itu. Kalau perdata ya. Oleh sebab itu, kalau terjadi kesalahan itu kan pada pejabatnya, bukan pada si tepunya.
Pak Kalau Mahfud, begitu nanti membunuh kreativitas orang. Iya, iya, Kalau itu kekhawatiran dibiarin. banyak orang. Nah iya dong. Orang jadi takut. Anak muda yang punya profesi kerja-kerja kreatif itu jadi takut, Pak Mahfud.